Haji. Ini nih ya. Kunci di map pertama tuh Betul. penting banget karena lu bisa nge-up mental lu ya di saat game pertama ini. Gimana caranya lu bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin, dan ini kemungkinan terbesarnya adalah lu bisa mendapatkan yang tadi gue bilang mental ya kan, mental boosting yang mana nanti juga bakal berpengaruh ke permainan-permainan lu selanjutnya. Karena sekali lagi buat kalian juga yang mungkin belum tahu, ini bakal ada 6 ronde. 6 di mana ronde. mapnya sendiri ada Bermuda, Purga, Tori dan juga Kalahari. terus diulang. Oke. Dan yang sudah sangat mencuri perhatian saya nih map atas, Pak. Map atas tuh yang sudah terlihat di minimap juga kalau lo perhatiin sebenarnya jarak mereka sangat capable. Ini dia. Karamil. Sudah ada tembakan-tembakan panas datang dari Kapten Alcyon, bersiap untuk memantau di depan. Firing pun datang lagi ke arah Black, di mana Black udah cukup sekarang ternyata sudah terjepit Amek dari samping. Melihat seseorang dibuka gluol untuk membuka jalan. Amek masih dengan satu AN-9 pasnya saja. Coba adu seorang Kapten Alcyon dengan AWG-nya. Udah jatuh satu orang. Amek pun sudah sulit untuk tertolong. Amek malah akhirnya akan menjadi korban kali ini. Yap, dan kalau gua rasa ini bakal susah banget buat member-member dari Aura sendiri untuk follow up Ameknya sendiri ya. Karena memang dari Aero sendiri juga udah mulai standby. Ini dia ada Kapten Deadly. Bakal coba lari. Dia udah berhasil knock dari 2 orang sekaligus. Bakalan menjadi api yang terbakar. Aura Fire is here. Mencoba mencari sisa player dari Aerowolf di depan. Aerowolf Pro Team sini masih ada Bank dan juga Jasa. Sementara firing terjadi dari arah bawah. Bagus banget posisi Phil dengan DP-nya. Sehingga berhasil menjual seorang Bank. Misalkan Jans saja. Last man standing di sini. Membuka Jans memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri atau tidak bisa selamat dari bakarnya api. Dia nggak coba untuk di satu nafas panjang buat Aero karena game pertama jangan sampai di bawah banget lah, Pak. banget ya. Dan so far Aero tadi cukup baik sebenarnya di awal permulaan, yang mana dia juga berhasil mendapatkan Ame ya kan. Cuman memang follow up dari bawah nggak secepat dari follow up Aura sendiri yang tadi jalan dari atas. Bahkan tadi Piu juga udah sempet ngeflank dari bawah. Iya, jadi posisi dari Piu juga bukan tanpa alasan dia di bawah. Grenade durasinya jadi lebih besar gitu kan. Lebih besar. Jadi kayak penting banget nggak sekedar cuman buat spamming doang, nggak distraction, tapi karena lu pakai Alvaro jadinya malah dapat impact atau dampak secara instan juga. Itu dia firing pun sudah datang dari arah OG. Nah ini seru nih, 2 tim yang lolos dari open kualifikasi. Ada The Prime dan juga Lynx, tapi di atas gue masih ngelihat walaupun minimapnya malu-malu, tapi gue ngeliat tadi ada pergerakan masih ada dari RRQ. Itu kalau nggak salah ini dari RRQ atau dari First Rider? Ya bisa jadi, karena First Rider juga masuk tadi menggunakan vehicle juga. Betul. Dan kalau udah jarak sedekat ini, boleh gue bilang tinggal duluan siapa yang lengah, bisa dimanfaatin celah-celahnya di jendela gitu Pak. Jendela udah boleh dihindarin dari sekarang. Betul, tapi kalau gue lihat ini pasti bakal lebih ke arah nge-secure dulu, karena mereka juga belum tahu keadaan nanti fase late-nya seperti apa. Kalau gue lihat dari mentalitas ya, karena ya bisa gue bilang mereka juga baru duduk di panggung sebesar ini ya kan. Asli. Kayak misalnya Lynx juga, mereka juga nggak mau ngambil satu resiko. Tapi kalau seandainya mereka berani untuk maju, ini jadi satu catatan penting sih. Berarti memang mereka punya atribut tim yang memang nggak common atau yang nggak biasa. Gitu. Dan patut untuk di respect juga sama tim-tim lain yang masih mencoba melakukan rotasi. Karena menurut gue tim-tim yang udah masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai keberanian yang cukup tinggi, di mana dia harus siap siaga untuk melawan tim-tim yang datang yang coba ambil alih kompon yang mereka punya. Itu dia. Jadi ini seru banget ya. Masih sesuai dengan prediksi gue tadi, karena kalau lihat dari spraynya atau penyebaran dari tim-tim yang ada di fase turun tadi, ya ini yang akan terjadi gitu ya kan. Gue masih nunggu sih beberapa tim yang tadi kalau kita lihat The Prime dengan statistik yang cukup agresif, tapi mereka coba untuk nerapin permainan yang cukup defensif. Nah gue penasaran ini dari sisi EVOS sendiri seperti apa, apakah mereka masih coba untuk nahan di luar, nunggu info boxnya di zona ketiga ya kan? Apakah terus dia pakai vehicle, atau sekarang mereka juga udah lagi on the way something ke satu map yang memang udah ada orangnya. Kalau gue lihat dari circle putih yang sedikit terlihat di arah minimap, ini sepertinya mereka akan melakukan pergerakan juga dari teman-teman dari Prime. Bakal di firing aja oleh Vince dari arah atas lantai 2. Lah di depan udah ada tim lain, harusnya bakal di firing sedikit lagi. Pakai kok bunda. Assalamualaikum. Bakal langsung bertemu, sudah kebakar. Nah, turun ini dulu, menarik. menjadi pecah belah di sini harusnya. Masih kebakar sedikit lagi dan udah ada satu sambutan frag grenade, dan mereka sepertinya
masih belum mau melakukan firing dulu, Pak. Iya bener banget, nahan, mereka coba untuk cari visual Gila. kira-kira di mana. Gila, Dan gila. gua rasa ini cukup bahaya buat nah kalau gue lihat dari minimap udah ada satu tim yang memang Betul. mereka di bawah, walaupun sebenarnya nggak akan langsung masuk karena mereka juga masih di dalam zona. Ini yang tadi gue bilang, tim-tim yang berhasil masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai Oh. keberanian yang cukup tinggi. Dimana kalau kita lihat udah ada firing yang datang. Siap, satu kabar berempat. It's Wow. okay, bro. Masih ada blue wall. Oh Awas, my God. ada aircraft lain yang kena dalam playzone. Limsi dari belakang. Oh, Awas, satu orang. masuk ke dalam. Dik sudah berhasil loncat dengan ada beberapa Oh my God. Masih ada Mampues juga. Kehilangan 2 orang. Joker dan juga Mampues. Wow, satu orang. Harus terkenal dan juga menyisakan 1 orang aja. Joker. One Oh. shot, one kill di sini dari The Prime. Itu dia makanya maksud gua punya satu firasat dimana kalau saya nggak siap untuk menjadi tim yang semi defensif dan juga bisa mengatur kapan kalian harus bisa agresif, itu yang terjadi karena Yeah. kalau kita ngeliat statis nggak bohong, The Prime yang tadi lu bilang agresif dan juga bisa mengamankan placement dan itu terjadi walaupun sebenarnya ya masih terlalu dini ya ngelihat, Betul. tapi kalau gue lihat dari setup yang dilakukan oleh The Prime ini udah memberikan satu sinyal yang bagus sih buat mereka. Iya, dan apa ya, ini satu pembuktian lagi. Emang statistik yang mereka punya sebelumnya itu emang gak bohong gitu. Nggak Dan bohong, nggak bohong. kalau saja tadi dia telat sedikit aja itu pasti ada datang tim lain. Ada Move on satu lagi. sekarang. Nah, ini menarik. Ada Eve yang akan bertemu dengan rivalitasnya sejak partai Liga, Pak. Bener ya. banget, klasiko Free Fire Master League di grup C apakah akan terulang? Tapi Ini kayak dia. bakal terulang. Udah ada Abu juga yang misalkan kehilangan setengah darahnya, bakal dapat tembak di kepala. Set 13. Oh my god, Mr. Home bisa mengamankan dirinya. Di bawah juga ada satu tim lagi. Awas kebakar. Udah maju sendirian, ada Street. Di bawah juga kalau kita ke dalam rumah, loncat dulu, masuk ke lantai 2. Di bawah masih Ini menarik, mencoba menunjukkan momentum. Langsung turun, coba regroup teman-teman dari Evo Sport. Udah ada bisa Calvin. dapetin satu Calvin dengan satu break grenade. Mr. Home berhasil dapetin Abu. Langsung coba diajar aja. Coba revive dulu. Oke, Calvin berhasil revive Oh kepada my God. Mr. 05 dengan pelontaran. My Berhasil God. lancarkan 2 orang sekaligus. Langsung coba dieksekusi begitu saja. Sudah kehilangan satu Mr. Home. Ziko juga udah sulit banget untuk tertolong. Bersiap seorang Oke. Street maju ke depan. Dan kalian sudah bergerak. Bakal diberi cover. Satu orang lagi. Oh my God. Oh my God, dikurung. Dan dikasih gol. Oh. Masih bisa selamat. Satu orang. Coba revive dulu. EVOS doing EVOS things. And that's it. Oh my God, Ada Red Bull Onyx. Rebellion Ada harus Onyx. rata karena ada satu pelakor tamu tadi undang bersiap datang. Ini dia ini bahaya, ini bahaya. Olympus, sang juara kita di fase spring. Apakah akan kembali untuk merebut tatanya di sini di fall season? Iya bener banget, nih bakal jadi satu sinyal yang buruk karena kalau sendiri lu nggak bisa memanfaatkan resource yang tadi udah lu bunuh, ini bakal bahaya banget karena Onyx Olympus sendiri juga datang dengan kekuatan yang segar ya. Oke, ini dia masih coba stepping mencari momentum, ditungguin dulu ledakannya. Udah ke arah bawah, bisa juga mencari info banyak banget di bawah bersama dengan Tayo dan juga Jars. Masih ditungguin. Bakal Ada cabut ya? Kaleng juga Bakal cabut. mencoba menghilangkan stepping tapi tidak luput dari peluru yang datang ke arah Oh. teman-teman EVOS Esports. Di mana masih bakal coba tiarap. Lagi-lagi Mr. Rolima dengan keajaiban peluru pelontarnya. My Satu God. melawan 2 orang sekaligus. Satu peluru aja. Ini satu di mana lu juga bisa belajar. Kalau seandainya lu nggak bener-bener siap, lu nggak bener-bener tahu apa yang lu lakukan, jangan coba-coba untuk jadi pihak ketiga atau join party di pertarungan. Apalagi tahu-tahu yang lu temuin adalah tim seagresif tim EVOS dan Yoi. itu yang terjadi. Malah Itu yang tanggung-tanggung terjadi. dan akhirnya Wiza hanya tersisa sendirian. Betul, itu Dan dia. ada Seperti yang satu gue juga. sempat Ada bilang. satu juga. Ada Jans juga, sang lone survivors kita yang berasal dari Pulau Mil. Harus bertemu dengan Kapten Wiza. Iya. Bakalan mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Wiza kalau kita perhatikan saat Wow. lagi zona juga bakal menggigit mereka berdua. Yang siap menunggu EVOS juga dari udah kiri mulai. dan kanan. Tinggal pilih aja. Mau tumbang lewat kiri atau kanan. Ada The Dix Prime. dari The Prime. Dengan satu SPD-nya. Sementara Wiza akan menjadi orang yang bakal diabaikan terlebih dahulu karena di depan sudah ada teman-teman dari RRQ Hades. Iya betul banget, gua rasa ini bakal jadi satu catatan juga untuk The Prime karena mereka juga saat maju itu udah ada 3 tim dan bener aja satu berhasil langsung dibunuh sama tim RRQ. Oke, Kapten Legal tentunya dengan 1M14 yang sangat mematikan dari arah kejauhan juga Pac-Man setelah kemarin main cukup spektakuler dengan 1M-nya. Kita Dan bisa dapet lihat zona circle juga. kecilnya di RRQ Hades Iya. di depan
Prime dan juga di satu tim lagi. Ada Aura juga, Pak. Aura Esports. Nah, ini bakal Pak. menarik banget karena ada dua tim yang agresif juga masuk dari zona. Ya walaupun sebenarnya kalau gue lihat The Prime hanya misalkan 2 orang. Nah, ini menarik menurut gue. Menarik karena ada juga BTR yang berhadapan dengan Boss Nightmare. Oke, bakal langsung dipasang luar kiri dan kanan. Di samping sudah EVOS, di samping kanannya lagi sudah ada Boss Nightmare. Tinggal mau berantem di jalur yang sebelah mana. EVOS juga banyak darahnya, harus gulung medical kit-nya dulu. Iya, betul banget, memanfaatkan patahan. Gua rasa ini menjadi EVOS walaupun sebenarnya masuk ke dalam zona itu juga bukan pekerjaan yang mudah banget buat EVOS. Langsung kelihatan Aji. Yes, masih bakalan dua-dua dulu split posisinya Abu. Bersiap mengcover temannya yang cukup sedikit telat. Masuk ke arah zona berikutnya, di mana zona udah semakin berjalan, semakin keras. Di depan Fire dan juga Haide juga bakal tumbang oleh Lynx nih bos. Masih ada Imgat yang berhasil dapetin 1 gas, tapi Disa udah bakal jatuh oleh Vince. Lagi-lagi Lynx nih bos, benar-benar menunjukkan eksistensinya. So Boss Nightmare harus tumbang di posisi ke-7. Di mana Anca Aura berhasil mendapatkan 1 orang street. Di atas sejarah Thunder yang siap menjaga Lynx nih bos. Sentertin berhasil dapetin Captain Gary di sana ternyata. Iya, betul banget, dan gua rasa ini bakal jadi satu pertarungan yang cukup menarik karena zona sendiri juga belum isi. Dan di sini kita lihat ada BTR. Oh my god. Menyisakan Ikam aja sendirian. Ikam. Bocil ajaib dari Ikam melawan 3 orang EVOS. Mampukah Ikam selamat atau tidak? Oke, digulung-gulung medical kita. Ikam. Ternyata ada serangan bertubi. Tidak semudah itu Ikam, karena cukup terlihat Bigetron harus posisi ke-6 dan EVOS Esports sekarang. Baik, kita akan melawan bos hari ini. Sekarang kita sudah punya satu tim yang sedang bertarung. Mari kita 10 kill. Sudah mengumpulkan 10 poin kill di ronde pertama. Dan ini adalah sinyal di mana mereka mendapatkan 20 poin. Dan 20 poin lu tahu sendiri itu Sama hanya bisa dengan Buya. didapatkan untuk Buya. Wow. Dan kita lihat udah 4 tim. Ini menarik menurut gua karena zonanya sendiri ini bukan sekali lagi bukan hal yang mudah juga buat EVOS masuk. Ini Walaupun dia. sebenarnya udah IC Gun bakal coba dibuka, di mana samping masih ada Lynx nih bos. Depan ada RRQ Hades, sang penghukum tim-tim yang masuk ke arah late game. Dia udah dapetin 1. Bakalan coba masuk ke zona berikut karena semuanya dipaksa untuk keluar dari semua komponnya. Iya. Bersiap dibagi posisinya 2-2 RRQ Hades. Lynx nih bos juga masih cukup berani dan siaga. Dan tidak berhasil dapetin 1 dan Legalot. Dan samping ada kawanan EVOS Esports bersiap. Baik banget. Jatuhin. Oh my god. Berhasil mendapatkan 3 Scepter juga bakal jatuhin Fizz begitu saja. Baby bersama dengan kawannya. Belum sadar ada Pac-Man di sana. Baik banget. Menurut gue ini walaupun sebenarnya advantage ada di RRQ ya, tapi sekarang malah mereka terpojok dan kita lihat di sini. Oh my god, loncat saja 1 lawan 2 orang sekaligus. Pac-Man di sini udah mulai terkurung. Udah gak punya back kill. Di samping ada EVOS, di belakang ada Lynx Impos. Oh my god, jalan mana yang kau pilih? Pac-Man. Hati-hati Pac-Man. Masih dibuka jalannya. Konsisten, tapi ternyata Lynx Impos yang harus tumbang. Misalkan arah siapakah yang akan berhasil mendapatkan Buya? Sedikit lagi. Oh my god, melawan Pac-Man dan juga satu orang lagi. Oke, Kader. Sedikit lagi. Gulung dulu medical kita. Untuk Kader. Kali ini ala Buya untuk EVOS Esports di ronde pertama. Wow, lu Tell me pretty lies, look me in the face.